Sejenak kita akan memulai ibadah kita. Mari. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang menyaksikan melalui live streaming. Pagi hari ini kita percaya pada waktu kita bersama-sama menaikkan korban syukur kita, maka Tuhan disenangkan, Tuhan akan memberkati kita. Mari kita menaikkan pujian kita pagi hari ini, sebab kemuliaannya, keajaiban Tuhan yang tidak pernah terukur dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari sebelum kita memulai, mari tundukkan kepala, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau Tuhan yang sudah menolong, memberkati kami, melindungi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh merasakan kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pagi hari ini kami membawa pujian penyembahan kami membawa korban syukur kami di hadapan tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memulai ibadah kami ini. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari bersama-sama naikkan pujian ini dari awal. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagiku. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan
ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mari kembali naikkan pujian ini dari awal. Mari juga saudara yang di lantai bawah, saudara yang di rumah, mari naikkan pujian ini dengan iman. Kita katakan semuanya akan jadi pada saat Tuhan yang berkehendak. Ini waktumu Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Yang percaya bersama-sama katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini apa yang menjadi persoalan dan pergumulan kita? Mungkin penyakit, mungkin persoalan keuangan, mungkin persoalan rumah tangga kita, persoalan anak, hubungan anak orang tua. Pagi hari ini Tuhan sudah berfirman, maka semuanya akan menjadi jadi. Tuhan berfirman, maka iya dan amin. Kita mempercayai sepenuh hatinya. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Pagi hari ini, pada saat kita menaikkan pujian ini, bukan hanya sekedar kita bernyanyi, setelah itu tidak terjadi apa-apa, tetapi biarlah kita bernyanyi dengan segenap hati kita. Kita bernyanyi, kita menyembah Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya dalam iman kita. Iman sebiji besar, sebesar biji sesawi, maka dapat memindahkan gunung. Tuhan tidak menuntut iman yang besar. Tuhan memiliki iman. Pada saat kita punya iman hanya sebesar biji sesawi, maka Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku.
sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupmu. Haleluya. Sakitku, Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Yang percaya bersama-sama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat Tuhan. Saat kami tidak berdaya Tuhan, Engkau turun tangan Tuhan. Haleluya. Sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mari mulai menyembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan sembah Tuhan. Haleluya. Rama rama rama. Haleluya. Kita kanala rama rama ya rase. Kiala rama rama rama. Naya rama sande. Kiala rama rama se. Haleluya. Kata karaba rama rama se. Nalaya ya se. Ya la rama ya rama rama. Kata karaba ya rama sande. Ya la rama ya rama sanda kata karaba sande. Ya la rama sanda kata karaba sande. Ya la rama sande. Oh rama kata karaba sakasiki dia la rama sande. Haleluya. Ya la rama sande. Ya la rama sande. Mari ungkapkan dalam hidupmu pada Tuhan. Ungkapkan dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Syataka rabala sande. Kiala rabala sande. Hurabataka rabala sande. Syala rabala sande. Terima kasih
kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Katakan di hadapannya, terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya, penyertaan-Mu sempurna, sempurna, sempurna Tuhan. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari juga yang di lantai bawah, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, semuanya bersama-sama. Terima kasih, ku berterima setiamu. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. Haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami tetap bersyukur kepadamu, karena kami percaya ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Kita percaya baik di lantai atas, di lantai bawah. Shalom semuanya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Kuasanya tidak pernah berubah sampai dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Mari bersemangat bagi Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kita percaya pada saat Tuhan bertindak, maka sukacita itu memenuhi hidup kita. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku sampai selamanya. Takkan patah semangatku, Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Hey, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Memenuhi semuanya. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Ada sukacita? Saya belum bisa melihat sukacita karena saudara pakai masker. Saudara coba diangkat maskernya. Saudara tersenyum ke kanan dan ke kiri, menunjukkan bahwa sukacita Tuhan memenuhi hidup kita. Amin. Haleluya.
Semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Silakan duduk saudaraku dikasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Kau berikan dalam ibadah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya sukacita itulah yang menyembuhkan jiwa kami. Sukacitalah itu Tuhan. Sukacita dari Tuhan itulah yang menyembuhkan sakit kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku anak saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Inilah pengakuan iman kami kepadamu Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari saudara, kembali kita bangkit berdiri saudara. Kita siapkan hati untuk terima firman. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak
janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari saudara-saudara semua yang sepakat katakan amin bersama-sama. Amin. Silahkan duduk, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudaraku yang ada di atas maupun di bawah, ataupun yang ada di rumah, ataupun yang ada di perjalanan, ataupun mungkin saat ini yang masih terbaring karena kondisi tubuh yang lemah. Tetap yakin dan percaya Tuhan itu sungguh amat baik. Yesus Kristus Tuhan tetap sama, Dia tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Pagi hari ini saya akan bagikan tentang unshakable kingdom, ya, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita sama-sama lihat di firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai ke 29. Ibrani 12 ayat 26 sampai ke 29. Demikianlah firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Pada ayat yang ke-27 ini saya coba buka yang dalam bahasa Inggris, ya saudaraku. Dikatakan the words once more indicate the removing of what can be shaken. Kata firman, ya, sekali lagi mengindikasikan the removing of what can be shaken, that is created things. Jadi akan menghapuskan apa yang bisa digoncangkan, yaitu semua yang diciptakan. So that what cannot be shaken may remain. Sehingga apa yang tidak bisa digoncangkan akan tinggal tetap. Mungkin waktu kita baca ayat yang ke 27 ini saya juga agak kurang paham, tapi ini mungkin bisa membantu setiap kita. Lalu kita baca di ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudaraku, saat ini ya dikatakan di ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, therefore since we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Oleh sebab itu, karena kita nih we are receiving, jadi saat ini saudara, now, sekarang ya, we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Dan ini juga kalau dalam bahasa Inggris pakai pola kalimat seperti ini, bisa juga masa ini dan masa yang segera akan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah setiap kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita lihat sekeliling kita ini sepertinya tidak pasti ya, seperti digoncang begitu ya. Suatu ketika saya lihat itu ada di desa ya, ada petani, dia bawa tempe itu ya Bapak Ibu Saudara, dia taruh itu habis panen, ini kan lagi musim panen padi di desa banyak gitu ya. Itu mereka pakai ini di begini-beginikan ya saudaraku. Dan ini setiap ketika digoncangkan ini, semua yang ringan, yang tidak ada isinya, yang kopong, yang kosong itu didapati akan keluar. Dan yang tinggal di tempehnya itu yang ada isinya. Nah, demikian juga keadaan kita saat ini ya saudara. Kita ini sepertinya semua anak-anak Tuhan, baik orang yang tidak kenal Tuhan maupun anak-anaknya Tuhan, kita ini sedang
diirik ya, ya diirik, dibeginikan ya, digoncang begini. Nah, nanti setelah kejadian ini ya akan didapati siapa yang dia betul-betul benih yang bernas atau siapa yang kosong, atau kalau firman Tuhan katakan siapa yang benar-benar domba, siapa yang kambing. Maaf ya Bapak Ibu. Seperti itu saudara ya. Jadi kita ini sepertinya sedang diirik seperti itu. Tapi satu hal, ketika kita belajar burung Raja Wali ya, ada saat-saat di mana setelah anak Raja Wali itu cukup umurnya, ini mamah Raja Wali mulai mencabuti sarangnya yang nyaman ya, dibuang bulu-bulu yang halus, pokoknya yang bikin nyaman anaknya mulai dicabuti satu-satu gitu ya, sampai suatu saat tiba waktunya habis. Makanya anaknya ini mau nggak mau dia harus belajar ngepakin sayapnya. Nah demikian juga keadaan kita saat ini ya saudara. Kita ini seperti anak Raja Wali yang sedang digoncang sarangnya. Tapi dari kejadian ini Tuhan hendak membawa kita, setiap kita akan mengenal dia jauh lebih dalam lagi. Tuhan akan membuat setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi dia akan mulai belajar terbang, mengembangkan sayapnya. Dan itu induk Raja Wali ini ya akan mendorong anaknya ya, mendorong itu, lalu anaknya ini akan terjun bebas, mau nggak mau dia akan mengepakkan sayapnya. Dan ini ajaibnya, Raja Wali itu tinggal di tebing yang dia cari tempat tertinggi ya, tempat-tempat tinggi. Dan ketika anaknya ini terjun, bapaknya Raja Wali ini udah bersiaga Bapak Ibu Saudara. Jadi sebelum kira-kira saya lupa 1 meter atau 2 meter, saya baca artikelnya itu, sebelum anaknya jatuh atau terlempar ya, terhempas ke muka bumi, si ayah cepet-cepet nyambar gitu dengan sayapnya. Demikian juga setiap kita. Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita mengalami sesuatu atau menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan kita. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini ya saudaraku, Bapa di surga itu selalu pelihara setiap kita. Asalkan kita tetap tinggal di dalam naungannya, tinggal di dalam kerajaannya. Tapi kalau kita mau keluar dari kasih karunia, sudah serigala ya, kalajengking, ular itu sudah nunggu setiap anak-anak Tuhan. Karena apa? Ini waktunya sudah semakin singkat ya. Kalau begitu kita keluar dari kasih karunia, serigala, ular, kalajengking, binatang-binatang buas sudah mengintai. Mari, apapun yang jadi dalam hidup kita saat ini, biarlah setiap kita mari tetap tinggal di dalam kerajaannya Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Mungkin kita ngalami gini, Tuhan kenapa aku mengalami banyak masalah seperti ini? Ini adalah ujian buat setiap kita. Ini masa penampian ya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami yang tidak enak, apakah hati kita tetap yakin dan percaya? Seperti tadi dikatakan di puji-pujian, ku yakin saat engkau berfirman Tuhan. Aku yakin Tuhan, engkau tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Nah, disinilah ujian bagi setiap kita, bagi saya dan saudara semua ya. Di mana ada badai, di situ Raja Wali tidak akan lari. Justru ketika badai datang, Raja Wali akan kembangkan sayapnya lebar-lebar dan dia akan terbang di atas badai. Jadi dia akan terbang naik tinggi di atasnya badai itu. Nah, biarlah setiap kita saat ini ketika badai itu mulai ya dihembuskan oleh iblis ya, karena kedurhakaan yang makin banyak di muka bumi ini. Setiap kita, mari saudaraku, biarlah kita naik, mari kita dekatkan diri kita ke Tuhan, terbang lebih tinggi. Jadi kita bisa ada di atasnya badai. Dan di dalam ketinggian itu mata kita ini akan dipertajam ya, seperti Raja Wali punya ketajaman ya.
beberapa kilo di bawahnya dia tuh bisa lihat mangsanya. Jadi dari atas ketinggian, dan ketika dia turun tidak akan meleset, pasti kena ini mangsanya dengan cengkeramannya yang kuat. Nah, biarlah demikian kita saudaraku, kita dipanggil dan dipilih dan ditetapkan, dan biarlah setiap kita didapati setia oleh Tuhan sampai pada garis akhir. Dan jadi saudaraku, karena kita ada di dalam kerajaan, kita sudah terima kerajaan yang tidak bisa tergoncangkan, maka janji Tuhan itu juga akan jadi dalam hidup kita. Mari kita buka di dalam Wahyu 6 ayat 6, saudaraku. Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ketika saya cari secupak itu berapa banyak gitu ya, saya buka-buka gitu, didapati secupak itu adalah segenggam tangan orang Timur Tengah, orang dewasa ya. Secupak itu satu genggam ini. Satu genggam itu secupak, saudaraku. Dan sedinar itu adalah upah bekerja selama 1 hari. Nah, berarti ini apa? Firman Tuhan pasti akan digenapi. Apa yang tertulis semua pasti dan sedang dalam perjalanan menuju penggenapannya. Dikatakan pada hari-hari akhir akan datang masa yang sukar. Tapi satu hal saudaraku ya, dikatakan secupak gandum sedinar. Jadi hasil kerja sehari itu cuma bisa untuk makan, dapat 1 porsi makan, saudara. Betapa sulitnya ya masa itu, nanti pasti itu akan datang masa itu. Masa itu pasti akan datang karena sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Dan 3 cupak jelai sedinar. Nah, jelai ini jenis bahan makanan yang mutunya lebih murah dari gandum. Dan jelai ini biasanya dapatnya lebih banyak dari gandum. Dan dikatakan 3 cupak cuma 3 genggam. Dalam kerja keras 1 hari, nggak cukup orang rumah. Biasanya 1 hari kerja bisa untuk makan 3 kali, orang 1 rumah bisa makan semua. Dan nanti akan tiba harinya, saat itu pasti akan tiba. Mungkin karena keadaan alam ya, cuaca yang makin tidak menentu. Lalu ya mungkin musim cuaca, perubahan iklim ya. Mungkin nanti suatu hari itu akan datang masa kekeringan seperti zamannya Firaun, waktu Yusuf ada di Firaun. Seluruh bangsa-bangsa itu sampai kekeringan ya. Dan mereka datang kepada Yusuf ya, membeli makanan. Dan saudara, itu pasti akan jadi ya. Semua yang ditulis saya percaya itu jadi. Tetapi ada janji Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Kalau kita ingat ketika bangsa Israel ada di Mesir, seluruh bangsa-bangsa kelaparan ya. Tetapi Tuhan kasih Yakub dan keturunannya tinggal di tanah Goshen. Tuhan peliharakan mereka. Goshen itu tanah yang paling subur, tanah yang paling makmur di negeri Mesir. Dan Tuhan peliharakan umatnya di sana. Dan apa yang terjadi ketika 10 tulah itu melanda seluruh Mesir. Bahkan sampai anak sulung orang-orang Mesir, sampai budak-budaknya, sampai anak sulung ternak-ternaknya orang Mesir itu mati. Tidak 1 orang pun, tidak 1 ekor ternak pun dari milik bangsa Israel yang mati. Tuhan akan mengadakan pembedaan bagi setiap kita, saudara dan saya yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin, saudara. Tidak usah takut, tidak usah gentar ya. Apapun yang nanti akan datang. Dikatakan ada nabi Tuhan berkata, nanti setelah COVID ini akan datang yang lebih ganas gitu ya.
akan datang yang lebih ganas. Tapi satu hal, tidak usah takut, tidak usah gentar. Karena kita punya apa? Karena kita punya siapa, bukan punya apa. Karena kita punya siapa ya? Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta. Karena kita punya Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo terus mari kita bangun keintiman kita dengan Tuhan di hari-hari yang sudah menjelang malam ini ya. Malam akan datang. Mari kita bangun keintiman. Tiap-tiap hari kita terus komunikasi dengan Roh Kudus, terus renungkan firman-Nya, terus ucapkan syukur apapun yang jadi dalam hidup kita. Jangan pernah sekali-kali tinggalkan Tuhan. Jangan pernah sekali-kali keluar dari kasih karunia-Nya. Ingat tadi ya, serigala, binatang buas, ular, kalajengking itu sudah mengintai setiap kita. Baiklah setiap kita diam di dalam kerajaan-Nya yang tidak tergoncangkan. Lalu Bapak, Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan karena kita ini sudah tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Nah tadi dikatakan pemimpin pujian ya, gimana tadi Pak Adi? Mengucap syukur ya, mengucap syukur. Dan ketika kita ini mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, kita ini seperti mendeklarasikan di hadapan Tuhan dan malaikat-malaikatnya, juga di hadapan kuasa si jahat, bahwa aku percaya aku ini punya Bapa, aku ini punya Tuhan yang hidup. Ketika mungkin keadaan kita kurang baik atau kurang nyaman, tetapi dari lidah mulut kita ini keluar ucapan syukur yang memuliakan namanya, itu akan menyentuh kerajaan surga, akan menyentuh hati Bapa. Sebab di surga itu tidak ada yang namanya kesesakan, gak ada yang namanya kesedihan, gak ada yang namanya kesakitan. Di dunia ini adanya. Tetapi ketika di tempat di mana ada kesesakan, ada kesedihan, ada kesulitan, ada kesukaran, nyanyian syukur, ucapan bibir, mulut yang memuliakan nama Tuhan yang keluar dari mulut kita, itu yang akan menggetarkan surga. Dan ketika surga ini digetarkan, digoncangkan, itu apa yang ada di surga itu akan turun atas kita Bapak Ibu Saudara. Kekuatan, kesembuhan, berkat yang unlimited, yang tidak terbatas, pemeliharaan, sukacita yang berlimpah-limpah itu akan turun. Ketika dari mulut ini keluar yang namanya ucapan syukur yang memuliakan nama Tuhan. Lalu dikatakan, jadi itu seperti ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, itu seperti korban ya, korban. Yang namanya korban itu pasti sakit. Yang namanya korban pasti ada darah yang tercurah. Kalau domba dikorbankan, kita lihat saudara sepupu kita, ada darah yang tercurah. Jadi ada yang namanya sakit, tetapi di dalam kesakitan itu keluar yang harum, biarlah keluar yang harum dari dalam setiap hidup kita. Lalu yang kedua, bagian kita adalah beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya. Biar cepat saja saya bacakan, dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Bapa ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi bagian kita mengucap syukur, melakukan apa yang benar, yang sejati di hadapan Tuhan, yaitu apa tadi? Memberikan kasih kita kepada sesama. Contohnya tadi, ya kita perhatikan sesama kita ya Bapak Ibu Saudara. Karena mungkin gini, aku sendiri masih susah, aku sendiri masih pas gitu ya. Tapi ketika kita mau memberi dari apa yang sedikit kita ada, itu sungguh menggerakkan surga Bapak Ibu Saudara. Saudara ingat kisah janda di Sarfat? Dia tinggal punya tepung berapa? 1 genggam. Lalu ketika Nabi bilang, bikin untuk aku, buatkan aku roti bundar. Dia bilang, Tuhan tinggal segini, minyaknya tinggal dikit. Ini tinggal hari ini aku makan sekali, aku sama anakku, habis itu kami mati. Tapi janda ini memilih, respon hatinya, dia memilih yang benar, memilih yang sejati.
dia mau berkorban ya. Ketika dia melakukan dalam ketaatan, terjadi mujizat. Minyak dan gandum itu tidak pernah habis sampai masa kekeringan berakhir. Tuhan peliharakan janda di Sarfat. Bapak Ibu Saudara, mari ya biarlah kita lakukan itu semua. Apa yang Tuhan taruh di hati kita, mungkin Tuhan gerakkan kita apa, mari kita belajar dalam ketaatan. Dan ketika kita melakukan dalam ketaatan, di situ kita akan membuka jalan untuk mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita ada yang badannya lagi saat ini tidak enak atau lagi ngalami sakit, tapi Tuhan suruh saudara doakan temanmu si A yang sakit. Tuhan, aku aja sakit, mau bangun susah. Tapi ketika kita mau taat saudara, kita ini melakukan seperti apa? Yesus. Kita ini melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan ketika di dunia. Ketika dia kesakitan disalib, di kayu salib, dia mau mendoakan orang-orang yang menyakiti dia. Dia mau mendoakan orang-orang yang menista dia. Dia mau mendoakan orang-orang yang menghujat dia. Mari. Dan biarlah di dalam saudara dan saya Tuhan akan temukan itu. Mutiara yang berharga, minyak yang harum itu di hidup kita. Jadi apa yang ada pada kita ketika Tuhan minta, baik kita serahkan. Mungkin kondisi kita kurang nyaman, kesehatan kita kurang nyaman ya. Atau mungkin keluarga kita sedang ada masalah. Tapi Tuhan suruh kamu doakan itu keluarga temanmu. Tuhan, keluargaku sendiri lagi masalah seperti ini. Ketika kita melakukan dalam ketaatan, di situ pintu mujizat akan terjadi. Ketika kita mau melakukan, mau berkorban untuk yang lain, Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan membela perkara setiap kita. Jadi Bapak Ibu tidak usah gentar, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tetap percaya dan berpegang teguh pada Kristus Yesus Tuhan. Dan yang satu lagi tadi, menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Beberapa waktu lalu saya lihat itu ada di YouTube ya. Sekarang ini sungguh kedurhakaan itu ada di mana-mana. Dosa di negara Selandia Baru itu ada perayaan kaum LGBT ya saudara. Mereka udah arak-arakan besar dan di situ ada anak Tuhan yang taat disuruh nginjil di tengah-tengah mereka dan si anak Tuhan ini tidak takut mati di tengah-tengah mereka. Jadi mereka yang dandanyanya, mengerikan, pakaiannya mengerikan. Saya lihat Tuhan ini kok mungkin Sodom dan Gomora itu seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Kedurhakaan itu sungguh ini sudah makin ya neracanya, timbangannya ini makin bertambah-tambah. Di sini anak Tuhan ini diutus Tuhan ke tengah-tengah mereka. Dan betul dikeroyok sama mereka ya. Dengan perkataan disindir, ditiupin ngomong ya, ditiupin tohet-tohet begitu. Tapi anak Tuhan ini taat dan tidak gentar. Kenapa yang jadi? Ketika di situ ada ketaatan, saya lihat itu di rekamannya. Beberapa dari mereka itu mau datang tersungkur di kaki Tuhan, nangis di jamah Tuhan. Seperti itu. Dan mari saudara-saudariku, ketika cawan kedurhakaan itu makin bertambah-tambah, mari setiap kita yang ada di sini, saya dan saudara pagi hari ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengisi cawan kebaikan. Mari kita tebarkan kasih, mari kita tebarkan doa, kita tebarkan berkat, kita tebarkan cinta. Di mana ada kedurhakaan, di mana ada kekurangan kasih, di mana ada pemberontakan, kita lepaskan kasih Kristus, kita lepaskan cinta, kita lepaskan kebenaran. Di mana ada banyak penyesatan, banyak penyesatan saat ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita ini terus pegang firman Tuhan. Jangan lupa baca, renungkan firman Tuhan. Jangan sampai kita ada yang disesatkan. Seolah-olah ini banyak nabi-nabi sekarang muncul seperti jamur. Saya lihat itu banyak nabi-nabi muncul seperti jamur. Jangan biarkan diri kita disesatkan. Karena Tuhan bilang jaga diri. Menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tuhan mau kita jaga diri kita, selain kita jaga saudara-saudara kita dan berdoa untuk orang-orang lain.
Amin Bapak Ibu Saudara. Kedurhakaan merajalela, tetapi masih ada yang menahannya. Siapa yang menahannya? Saudara dan saya. Kita dipanggil Tuhan untuk menahan kedurhakaan itu. Sampai cawan keselamatan itu penuh. Sampai jumlah jiwa-jiwa yang harus masuk ke kerajaan Bapa itu penuh. Sampai Tuhan katakan dalam perumpamaan, pergi ke jalan-jalan, pergi ke lorong-lorong. Panggil semua yang lumpuh, yang buta, orang baik, orang jahat, orang benar, orang berdosa. Bawa semua masuk ke dalam rumahku karena rumahku harus penuh. Itu firman Tuhan. Rumahku harus penuh. Dan setelah itu saudara, banyak yang lihat. Nanti ketika semuanya itu sudah genap, sangkakala itu ditiup. Kita yang menanti-nantikan dia dibawa ke awan-awan. Dunia ini akan kacau balau. Gunung meletus, tsunami. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah lihat Bapak Ibu Saudara. Dan saya itu juga gemetar akan semuanya. Baiklah mari setiap kita. Pagi ini pun kita akan gentar ya. Mari beribadah dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dia tidak akan menghanguskan yang mengasihi dia. Dia akan menghanguskan semua yang jahat. Semua yang tidak baik ya. Semua kalajengking ular ketika di padang gurun tiang api itu menghalau ular kalajengking yang ada di padang gurun, binatang-binatang buas di padang gurun. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan selalu Evi, mari. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan
mungkin engkau takut, mungkin engkau bimbang, mungkin engkau ragu. Tetapi pagi hari ini Tuhan berkata, percayalah, pemeliharaannya sungguh ada, dan itu ya dan amin. Janji-janji Tuhan yang sudah dibentangkan, terima itu, percayai itu, bahwa Ia yang menanggung engkau. Seperti tadi perumpamaan, seperti Raja Wali, kita ditempa justru saat ada badai. Kita harus naik terbang tinggi dengan kekuatan sayap Tuhan mengatasi badai itu. Berkati kembali hamba-Mu, Ibu Kristiani, dalam segala aspek kehidupan beliau, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Biarlah apa saja yang diperbuatnya berhasil dan beruntung, karena beliau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan, terima kasih. Kami percaya pagi ini yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau sudah berkati, yang ada masalah sudah diberikan jalan keluar. Dan kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Hikarapakata masikara lapakata ramasiki. Urapakaya rama ya rama ya rama. Allah Roh Kudus, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, baik siapapun yang melihat acara online ini, Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya berkata bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat pagi. Bapak Ibu Saudara, ibadah Jumat Agung diadakan hanya satu kali. Jadi hari Jumat, ibadah Jumat Agung kita adakan satu kali jam 8 pagi. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.